Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo melaporkan langsung persoalan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Pasca melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, Jokowi langsung menuju di Reskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi menyebut langkahnya melaporkan soal tuduhan ijazah palsu bertujuan agar persoalan ini menjadi jelas. Jokowi menyatakan tudingan ini sudah muncul sejak lama, bahkan ketika dirinya masih menjabat sebagai presiden. Namun Jokowi memilih untuk menahan diri. Jokowi menilai masalah ini adalah masalah ringan, namun karena berlarut-larut hingga usai dirinya menjabat, maka Jokowi memutuskan membawa ke ranah hukum. Di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jokowi juga menjalani berita acara pemeriksaan. Saat diperiksa penyidik, Jokowi mengaku menjawab sekitar 35 pertanyaan. Siang, Pak. Ya pemirsa, apa sebetulnya detail materi laporan tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi hari ini? Kita akan menanyakannya langsung kepada kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana Pangaribuan. Pak Firmanto, selamat sore. Sore Leonard. Ya, Pak Firmanto, sebetulnya apa isi dari laporan hari ini, Pak? Jadi terima kasih, selamat sore pemirsa. Hari ini Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya. Beliau sebagai masyarakat memiliki hak untuk melakukan laporan. Beliau melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang merugikan beliau atas dugaan adanya fitnah ijazah palsu, skripsi palsu, dan lampiran-lampiran yang palsu. Dan oleh karena itu, tadi kita di dalam lidik kita menyampaikan bahwa ada fakta-fakta, ada juga bukti-bukti sekitar 24 bukti, dan juga kita sampaikan juga ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1-nya. Dan itu akhirnya kita dari lidik itu terlihat pasal 310, 311 terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik, dan juga pasal terkait lainnya mengenai Undang-Undang ITE, yaitu pasal 35 Junto 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan pasal 32 Junto 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pasal 27A Junto 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di sini memang pencemaran nama fitnah ini ada yang langsung, ada yang juga menggunakan ITE. Demikian kira-kira isi laporannya. Apa saja barang bukti yang disampaikan juga kepada pihak polisi, Pak Firmanto? Apakah mungkin misalnya rekaman pernyataan atau apa yang disampaikan, Pak Firmanto? Ya, ada sekitar kurang lebih 24 hasil rekaman yang memang disebarkan menggunakan ITE, di mana ada suatu kegiatan memotong, mengedit, dan sebagainya, sehingga akhirnya terjadi suatu narasi pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu ijazah Bapak itu dibilang palsu, dan juga skripsinya dibilang palsu, berikut dengan lampiran-lampiran lembar pengesahannya. Padahal sebenarnya sudah kita ketahui bersama berkali-kali pihak UGM yang memiliki kewenangan dalam hal ini, yaitu Fakultas Kehutanan dan juga Rektorat Universitas Gadjah Mada, sudah memberikan klarifikasi, verifikasi terhadap apa yang dituduhkan, dan itu bohong atau tidak benar. Demikian. Yang dilaporkan atau yang diadukan ini ada berapa pihak, Pak Firmanto? Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan juga, itu ada sementara kami duga ada 5 orang, dan itu dapat kita lihat dari bukti-bukti yang telah kami berikan. Demikian. Ada 5 orang berarti ya? Sementara waktu kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Firmanto, pertanyaannya adalah kenapa kemudian baru sekarang Joko Widodo melaporkan hal ini? Tadi seperti yang disampaikan, sebetulnya ini kan masalah yang sudah lama, bahkan sejak Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Kenapa akhirnya kemudian sekarang melaporkan masalah ini, Pak? Ya tentu pada waktu Bapak masih presiden, Bapak tentu ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ada orang melihat bahwa Bapak menggunakan kekuasaannya untuk memproses ini. Saat ini Bapak sudah
tidak lagi menjabat sebagai presiden, tentu dia memiliki hak sebagai warga negara dan dia ingin memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa ketika kita melakukan suatu narasi-narasi tertentu yang tidak berdasar dan atau tidak ada alas hukumnya, maka itu akan berdampak kepada orang-orang tersebut. Dan saat ini Bapak menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan tindakan fitnah, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang kita bisa pahami, kita bisa lihat juga di media juga setelah mencemarkan dan merugikan Bapak atas hal tersebut. Target dari Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya Pak Firmanto apa Pak? Apakah memang benar-benar ingin menjerat orang-orang yang diadukan melakukan tuduhan pencemaran nama baik ini, menghukum mereka katakanlah begitu, atau apa Pak targetnya Pak? Jadi ketika kita sudah masuk dalam ranah hukum, maka sebenarnya bukan kita yang melakukan target. Kita hanya memberikan fakta, kita hanya memberikan pengaduan berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nanti pihak penyidik Polda Metro Jaya yang menerima laporan ini akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan tuntas, dan nanti jika memang orang-orang yang kita duga itu masuk dalam unsur, tentu hukum itu akan menghukum mereka. Jadi pidana itu nanti akan berbunyi sesuai dengan hukum yang disampaikan seperti itu, dan itu bisa berkembang juga tergantung nanti dari penyidik seperti apa. Demikian. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu kelanjutan dari pelaporan ini. Terima kasih Kuasa Hukum Joko Widodo Firmanto Laksana Pangaribuan sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Firmanto. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.